Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ciswendar dari kelas 4E, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan memaparkan hasil kelompok kami, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun untuk memenuhi tugas pembelajaran berbicara dosen pengampu Yayang Meldiatna SSMPD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Satuan Pendidikan, yaitu SMA Negeri 3 Karawang Barat, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 10 semester 2, alokasi waktu 2 kali 45 menit, hari atau tanggal Selasa 24 Maret 2020. Di sini ada yang pertama standar kompetensi, yaitu memahami penjelasan, narasumber, dan cerita rakyat secara lisan. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur cerita tentang cerita rakyat yang didengarnya. Yang ketiga, ada indikator pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi nama tokoh dan watak dalam cerita rakyat. Yang kedua, mengidentifikasi tema dalam cerita rakyat. Yang ketiga, mengidentifikasi amanat dalam cerita rakyat. Yang keempat, tujuan pembelajaran. A. Setelah mendengarkan penjelasan dan cerita rakyat dari guru, siswa dapat mengidentifikasi tokoh dan watak dalam cerita rakyat dengan baik. B. Setelah mendengarkan penjelasan dan cerita rakyat dari guru, siswa dapat mengidentifikasi tema cerita dalam cerita rakyat dengan baik. C. Setelah mendengarkan penjelasan dan cerita rakyat dari guru, siswa dapat mengidentifikasi amanat cerita dalam cerita rakyat dengan baik. Yang tujuannya itu karakter yang ingin dicapai oleh siswa yaitu kerjasama, teliti, dan berani. Yang kelima, pendekatan dan metode pembelajaran. Di sini menggunakan pendekatan EEK atau eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Metodenya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab. Yang keenam, materi pokok yaitu cerita rakyat. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan pembuka. Deskripsi kegiatannya, yang pertama, guru memberikan pelajaran dengan berdoa, menanyakan kabar, dan melakukan represensi. Yang kedua, guru memotivasi siswa agar semangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan apresiasi dengan menanyakan cerita rakyat Sangkuriang sebagai awal komunikasi guru sebelum melaksanakan pembelajaran ini. Yang keempat, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kegiatan yang dilakukan dalam pembelajaran. Alokasi waktunya yaitu 5 menit. Yang selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu ada eksplorasi. Yang pertama, siswa membaca materi secara cerita rakyat dan unsurnya. Yang kedua, siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang cerita rakyat dan unsurnya. Yang ketiga, siswa mendengarkan cerita rakyat yang dibacakan guru. Yang keempat, siswa mengidentifikasi nama tokoh dalam cerita rakyat yang didengarkan. Yang kelima, siswa mengidentifikasi tema dan amanat dari cerita rakyat yang didengarkan. Yang keenam, siswa bersama guru bertanya jawab tentang nama tokoh, tema, dan amanat dalam cerita rakyat yang dibacakan guru. Yang selanjutnya ada elaborasi, yaitu pertama, setiap kelompok menerima lembar jawaban atau lembar kerja dari guru. Yang kedua, secara kelompok siswa mencermati soal yang terdapat dalam lembar kerja. Yang ketiga, secara kelompok, siswa mencari berbagai sumber untuk menjawab soal dalam lembar kerja. Yang keempat, secara berkelompok, siswa mendiskusikan jawaban dari soal yang terdapat dalam lembar kerja. Yang kelima, siswa mengerjakan lembar kerja yang telah tersedia. Dan yang keenam, perwakilan dari setiap kelompok menyampaikan diskusi. Selanjutnya ada konfirmasi. Yang pertama, siswa bersama guru membahas jawaban siswa. Yang kedua, guru menanyakan kepada masing-masing kelompok apakah ada jawaban yang berbeda. Yang ketiga, guru bersama siswa melakukan tanya jawab untuk meluruskan kesalahpahaman dan memberi penguatan. Yang memberikan itu alokasi waktunya 50 menit. Kegiatan penutup.
Yang pertama, siswa didampingi guru membuat kesimpulan hasil belajar. Yang kedua, siswa mengerjakan soal evaluasi. Yang ketiga, guru menutup pembelajaran dengan berdoa. Alokasi waktu 15 menit. Yang selanjutnya 8. Media dan sumber belajar. Media yaitu teks cerita rakyat. Sumber-sumber belajarnya buku kumpulan cerita, buku bahasa Indonesia untuk kelas 10, dan internet. Yang ke-9, penilaian. Yang pertama, teknik penilaian ada observasi atau sikap, unjuk kerja. Ketiga, penilaian hasil belajar, evaluasi. B. Instrumen penilaian yaitu ada penilaian sikap. Di sini ada SB sangat baik, nilainya 4, B baik, nilainya 3, C cukup, nilainya 2, KB kurang baik, nilainya 1. Dan ada sikap kerjasama, teliti, dan berani. Dan selanjutnya ada penilaian keterampilan mengidentifikasi tema dan amanat cerita rakyat. Aspek yang dinilai yaitu identifikasi tema, identifikasi amanat. Nilainya itu sangat baik, cukup, perlu bimbingan. Nilainya dan yang sangat baik itu ada dapat mengidentifikasi tema dan sesuai dengan isi cerita, dapat mengidentifikasi amanat, dan yang nilai baik yaitu dapat mengidentifikasi tema tetapi kurang sesuai dengan cerita, dapat mengidentifikasi amanat tetapi kurang. Nilai cukup dapat mengidentifikasi tema tetapi tidak sesuai dengan isi cerita, dapat mengidentifikasi amanat tetapi kurang. Yang perlu bimbingan yaitu belum dapat mengidentifikasi tema dan belum dapat mengidentifikasi amanat. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan, yaitu ada nilai soal 1, 2, 3, 4, 5, dan skor 1 ada 2. Skor nilai nomor soal 1 skornya 2, nilai soal nomor 2 skornya 2, nomor soal 3 skornya 3, nomor soal 4 skornya 1, nomor soal 5 skornya 2, jumlah 10, skor maksimal 10. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih.